Saya menggunakan hak saya untuk menyampaikan. Saya langsung saja. Memang benar Bu Sekjen, 7 tahun kita PPDB, formatnya masih sama. Itu kalau kata orang, ya tadi sebagaimana kawan-kawan sudah sampaikan, rasanya harus ada perubahan yang mendasar. Saya tawarkan 3 opsi. 3 opsi ini mudah-mudahan bisa dilihat nanti di dalam pemerintahan berikutnya. Yang pertama, opsinya adalah membangun sekolah baru. Memperbanyak sekolah baru yang tentu memakan anggaran dibutuhkan 500 triliun sekian ya, kata Bu Sekjen. Dalam raker sebelumnya ada 557 triliun yang dibutuhkan untuk membangun sekolah-sekolah baru. Anggarannya belum ada, Pak. Tetapi sebetulnya transfer dana keuangan ke daerah ada 300 lebih triliun, apabila disisipkan saja per mungkin 50 triliun tiap tahun, maka dalam 10 tahun itu akan selesai. Jadi earmarking untuk membangun sekolah-sekolah baru. Itu opsi pertama. Tentu membutuhkan waktu, membutuhkan aset, dan sebagainya. Opsi kedua, saya sepakat, tadi usulan kawan-kawan Ibu Sekjen, berdayakan swasta. Sekolah-sekolah swasta, ya tadi kata Bu Sekjen, ya sekolah menengah, ya apa levelnya swasta menengah. Intinya adalah output daripada SD semua tertampung di SMP. Output daripada SMP semua tertampung di SMA. Mau itu sekolah negeri, mau itu sekolah swasta. Namun tentu butuh dukungan untuk swasta-swasta. Ini dikatakan Pak Fikri tadi, ya gurunya, ya labnya, ya sarana prasarana, ya biaya operasionalnya. Itu diambilnya dari mana anggarannya? Diambilnya bisa dari transfer dana ke daerah juga, sehingga mendorong Pemda untuk mengeluarkan dukungan kepada pemerintah kepada apa namanya sekolah-sekolah swasta. Ini juga sangat membantu sekolah swasta yang saat ini kekurangan siswa. Sangat kekurangan siswa. Opsi ketiga, saya pahit-pahit saja, robah PPDB. Judulnya nanti mau kembali ke NEM, mau kembali ke apa, silahkan. Tapi kalau sampai tidak berubah, terlalu. Karena ini bagaimanapun, pemerintah ke depan harus punya komitmen yang sama. Yang kedua, ini saya pikir tadi sudah disampaikan bahwa data yang recovery itu sampai tanggal 29 Juni, Pak. Juli kan? Sampai tanggal 29 Juli akan recover semuanya. Khusus untuk KIP kuliah yang kemarin terdampak. Jadi ini yang perlu ditanyakan oleh kawan-kawan. Komitmen untuk membackup data mandiri itu harus ada rilisnya. Karena selama ini tadi kita juga nggak pernah dengar nih. Ini kira-kira backup berikutnya apa? Apakah karena aplikasi ini banyak sekali. Saya tahu ratusan miliar untuk aplikasi dan platform. Ini pasti ada namanya security breach. Pasti akan ada data yang hilang. Nah, apa yang dilakukan pemerintah terkait dengan data security tadi? Yang berikutnya, saya tertarik mengenai guru P3K ini Ibu Nunu. Saya harus tiap hari menyampaikan. Yang diterima sudah banyak, dapat SK, gaji, dan lain. Ini masalah seragam, Bu. Kenapa seragam harus dibedakan? Itu seolah-olah kayaknya ada bedanya antara ASN dengan P3K. Ini berdampak terhadap masalah psikologis. Tolong diskusikan dengan Menpan RB. Kenapa harus dibedakan? Ya, saya khawatir kalau saat ini kan Pak Jokowi bajunya putih hitam. P3K putih hitam kan? Nanti kalau Pak Prabowo bajunya diganti pula nanti. Ini bahaya. Jadi sebaiknya disamakan saja. Tolong Ibu Nunun nanti itu perjuangkan. KIP kuliah, saya pikir sudah disampaikan tadi oleh kawan-kawan. Ini ternyata, saya juga ngomong sama Pak Adika. Pak Adika ternyata yang minimal 2,4 juta, banyak diterimanya 1,8. Karena ada beberapa kampus yang katanya mengikuti akreditasi prodi dan kampusnya, tapi ada juga yang mengambil rata. Jadi ada rata UKT lalu dibagi, ternyata hanya dapat 1,8. Yang 4 cuma dapat 3,5 juta. Nah, kalau menurut hemat kami menyiapkan anggarannya dalam minimal 2,4 juta. Jadi ini tolong diklarifikasi, Ibu ya. Jadi saya pikir itulah pertanyaan-pertanyaan. Masalah soal pinjol dan student loan ini lagi menarik ya Ibu. Saya tidak bahas di sini, tetapi saya yakin pemerintah punya opsi untuk menyelesaikan bagaimana cara orang tua atau siswa bisa menyelesaikan UKT, di mana pemerintah harusnya bisa back to back melalui endowment fund, dana abadi, atau bekerja sama dengan pemerintah, dengan bank-bank negara,
Yang penting apapun itu formatnya, jangan swasta yang mengelola pinjaman-pinjaman mahasiswa ataupun orang tua. Karena negara tidak boleh berbisnis dengan siswa. Karena kalau negara berbisnis atau diizinkan orang berbisnis di dalam kampus, segala sesuatu akan masuk di sana. Kami harap ini negara harus mengambil alih melalui Bank Himbara atau melalui konsorsium bank-bank negara. Silakan formatnya apa? Mau formatnya student loan, mau formatnya cicilan dengan apa namanya? Dengan tenor sampai 20 tahun misalnya. Yang paling penting sesuai Undang-Undang Dikti tidak boleh ada bunganya. Jadi itu saja, Ibu, monggo dijelaskan karena sudah melewati jam 4. 15 menit terakhir untuk Ibu Sekjen. Makasih, Bu.